Yo, kalau bisa lihat ini gambar, ini adalah gambar piramida kapitalis. Lihatlah Marlon, saya sudah mulai berkembang, sudah mulai ada Titan. Setidaknya ada sedikit. Kali ini bahas tentang piramida kapitalis. Kalau bicara soal kapitalis, ini semua orang pasti akan tertuju pada satu tokoh, Karl Marx tentunya. Bukunya tuh Das Kapitalis. Meskipun belum baca, akhir-akhir ini coba cari di internet, coba cari buku Das Kapitalis yang proper lah. Tapi terjemahan bahasa Indonesia agak-agak sulit sih. Jadi ya belum baca sih. Tapi kalau beda betul buku itu buku yang bahkan coba selesaikan duluan. Soalnya baca buku juga jelas teratur. Semua buku baca sah. Tolol lah. Oh, ini mungkin agak sedikit lari dari konteks ya. Karena tadi B bilang soal cari buku di internet. Dia kan pernah bahas tentang dikotomi komunikasi. Ingatkan dikotomi, bisa cari sendiri lah. Akhirnya B paham tentang kata-kata dari Pak Kanjejo soal sampah ilmiah. Dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, dengan mudahnya dan membeludaknya informasi di internet, di sosial media, akhirnya kita pun masalah kan dulu untuk mencari informasi ya, zaman-zaman dulu. Kalau orang-orang tahu dulu cerita cari informasi dari perpustakaan bla bla bla, dan ya itu story lama lah. Zaman kita kan sekarang cari informasi sudah mudah. Tetapi masalah selanjutnya adalah bukan lagi untuk mencari informasi, tapi bagaimana untuk memverifikasi informasi tersebut. Ini mungkin akan sejalan dengan apa yang Pak Kanjejo bilang soal sampah ilmiah, bahwa sampah ilmiah itu bukan berarti isinya salah, tetapi informasi-informasi bukan informasi, potongan-potongan informasi yang benar tapi kehilangan konteksnya karena yang di internet atau yang berselebaran di sosial media itu cuma potongan-potongan kecil dari informasi yang utuh. Jadi ketika orang membaca, orang kehilangan konteks dari informasi apa yang ingin diberikan. Ini contoh nih, misalnya ada besok ketemu potongan video atau dia bilang Tuhan itu tidak ada, misalnya. Kalau misalnya ya besok lihat cuman potongannya gitu kan, interpretasinya kan jadi negatif. Tetapi besok Anda tahu kalau konteks umum atau konteks utuhnya sebenarnya dia berbicara itu dalam konteks, misalnya konteks diskusi, misalnya diskusi ilmiah, misalnya ketika B mencoba untuk membawa sudut pandang berbeda tentang agama, dan ketika bisa melihat hanya potongan kecil tadi, kan jadi interpretasi yang lain, jadi salah informasi tersebut, padahal informasi itu betul, tetapi dalam konteks diskusi, dalam konteks apa dulu. Jadi masalah sekarang dalam teknologi informasi sekarang itu bukan lagi mencari informasi, tetapi bagaimana untuk memverifikasi. Kata memverifikasi kan ini bukan tepat, tapi bagaimana untuk melihat konteks yang utuh dari informasi. Makanya sampai sekarang ya meskipun informasi gampang dapat, tapi bisa selalu berusaha untuk coba cari dia punya buku ya, coba cari sumber utama supaya dapat konteks yang jelas, ia berbicara apa dalam konteks apa. Kira-kira begitu lah, ini cuma selingan saja. Dia mau bahas soal kapital, tentang piramida kapital lah. Kemarin soal tentang gambar piramida kapital, piramida kapitalis, kapital apa sih, goblok, huruf besar kapital, tolol. Kalau bisa lihat di gambar tuh,
tadi bisa cek di ini mistake kedua nih. Tag pertama be coba be tahu ada gambar ada Google, makanya be asal-asal saya baru ingat mungkin kalau gambar ada di Google be jelas nggak mana nih. Ternyata ada. Kalau bisa lihat ada gambar itu ada 5 tingkatan, 5 ya, ya coba itu dong ya, ada para kaum proletar proletar anjing tadi tag pertama apa anjing, kaum buruh, aduh goblok kalau be mau sombong ya anjing, ada kaum fuck lupa, ada kaum buruh, ada kaum kapital, anjing jika gagal sombong, ada kaum buruh, ada kaum kapital. Di layar ketiga ada kaum kaum sih, siapa nih marun goblok sabar. Yang ketiga ada para bagian keamanan, keempat ada agamawan, dan kelima ada negara. Sebenarnya piramida itu ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana para kapitalis ini bekerja. Ya, meskipun secara konkret, tetapi secara garis besar ingin menjelaskan bahwa ini nih piramida atau cara kerja dari para kapitalis. Di layar paling pertama itu adalah kaum buruh, kaum proletar, akhirnya dihafal kaum proletar. Itu kata yang ketemu dari novel George Orwell. Nama judul novelnya 1984. Kalau bahasa gaulnya The Big Brother is Watching You. Akhirnya bisa sombong. Ya itu di layar pertama kaum buruh, lalu di layar kedua ada para kaum kapitalis. Kapitalis kan mereka yang memonopoli sektor produksi. Kayak contohnya begini, kayaknya kalau mereka yang bukan mereka ya, apa sih mereka goblok, kalau orang-orang yang hidup dari berdasar kayaknya relate dengan yang contoh. Kayaknya besok pasti pernah lihat bahwa ada orang kaya, juga, tapi orang marah adalah dia punya sawah, dan sawah itu ada orang-orang yang bekerja untuk mengerjakan itu sawah, dan setelah hasilnya didapat, keuntungan paling banyak kan diambil oleh si pemilik sawah. Mati goblok. Dan diambil oleh si pemilik sawah. Kira-kira pada cara kerja di kapitalis begitu, karena mereka menguasai semua sektor produksi, akhirnya para kaum buruh ini hidup hanya hidup untuk bekerja. Mereka hanya punya kesempatan untuk berkembang lagi. Itu dia yang namanya aduh bemo sombong lupa ada penama leh, sabar deh. The ideology of rural life, the ideology of rural RURAL life. Anjir cari sendiri saja pun maksud apa. Karena para kapitalis ini mereka yang memonopoli sektor produksi, dan akhirnya para kaum buruh ini hanya hidup untuk kerja, hidupnya untuk kerja, hidupnya stagnan gitu. Tapi kan terus terus kan akan muncul pertanyaan, kalau mereka hidup seperti itu, mereka hidup dengan yang berulang-ulang, hidupannya untuk bekerja, terus kenapa mereka bisa sampai seperti itu, tidak sadar bahwa kalian selama ini aduh kata apa yang cocok ya, kalian tuh sebenarnya ditindas loh. Itu dia ya, makanya ada 3 layar tadi. Pertama ada para kaum militer keamanan. Kalau besok baca di depan gambar tuh di bagian sudut kanan itu kan ada kata-kata untuk menjelaskan. Kalau militer kan tulisnya saat apa sih bahasa Inggris, kami akan menembakmu. Jadi
para kaum kapitalis ini akhirnya dilindungi oleh para kaum militer agar para kaum buruh ini tidak memberontak atau semacam dikontrol lah secara kekerasan dengan militer untuk bekerja. Dan ya buat apa lu harus membelot lah, jadi lu pun tugas cuma kerja sama. Makanya itu ada, setelah di atas kaum kapitalis itu ada kaum militer, lalu kedua ada kaum agamawan. Saya ini membahas ini sih, tapi kayaknya terlalu sensitif ya, jadi jangan terlalu dalam. Kalau bisa baca di bagian layarnya agama, kalian sih tolol, besok akan baca we value, apa sih bahasa Inggris, kami akan membodohimu lah itu. Jadi para kaum buruh ini, para kaum proletar ini, mereka semacam di doktrin oleh agama, semacam dibodohi oleh agama untuk percaya bahwa, atau mereka dimanipulasi bahwa yang kalian rasakan saat ini itu merupakan hal yang normal. Contoh, kita itu hidup harus ikhlas. Semua kesengsaraan kita di dunia itu akan terbalas di akhirat. Tuhan tidak tidur. Tuhan akan membalas semua kesengsaraan kita berkali-kali lipat di akhirat. Buat apa memikirkan dunia? Dunia tidak akan dibawa mati. Kita hidup hanya untuk akhirat. Ini tidak dalam konteks agama apapun ya. Akhirnya secara tidak langsung para kaum buruh, para kaum proletar ini semacam dimanipulasi, semacam dibodohi bahwa semua hal yang mereka rasakan, semua sengsara, semua apa deh pengkate yang cocok deh, semua kesusahan lah, semua kesusahan yang mereka rasakan ini sesuatu yang normal, dan mereka dijanjikan semacam aduh jangan deh, ada skip. Ketika ada layar paling ujung itu negara, di kanannya kan tulisannya kami akan menghukum, we rule you. Para negara di sini akhirnya mereka membuat semacam undang-undang, aturan untuk melindungi para kaum kapitalis ini dari para kaum buruh yang berusaha untuk semacam ingin menjatuhkan para kaum kapitalis. Jadi kalau kaum buruh demo misalnya, terus tiba-tiba ada aturan ini di penjara dan bla 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 dan bla bla bla. Karena ketiga layar ini, mulai dari keamanan, agama, dan negara, pada akhirnya mereka akan mendapatkan bagian-bagian dari keuntungan dari para kaum kapital ini sendiri. Jadi itulah kira-kira apa yang digambarkan oleh Marx tentang piramida kapitalis. Sorry. Tentang dan sebenarnya bagaimana kapitalis itu bekerja. Tetapi di selanjutnya, Marx menjelaskan juga bahwa pada akhirnya kapitalis sendiri juga akan mati dengan seiringnya, dengan berjalannya waktu. Tapi itu soalnya sih, cari bahan sendiri lah, baca blog. Belum pas satu bahan terakhir. Seharusnya ini di awal sih. Karl Marx itu dia mencoba menjelaskan tentang apa sebutannya?
aku lupa sebentar, di mana nih, oh ini dia menjelaskan tentang fase-fase perkembangan manusia manusia perkembangan masyarakat, dan berasa ini agak-agak sedikit relate ya. Jadi anggaplah ini sebagai konklusi ya, bagaimana sudut pandang Marx tentang kapitalis dan semacam impian dia untuk menciptakan masyarakat yang sampai kepada fase terakhir itu fase komunisnya Marx. Ada banyak bias pengertian antara komunis Marx dengan Leninisme itu, tapi itu bahasa lain. Jadi menurut Marx itu ada 7 fase perkembangan masyarakat. Awal atau pertama sekali itu masyarakat yang hidup dalam kelompok yang namanya komunis primitif. Dia sebutnya komunis primitif. Masyarakat yang bisa tahu pengertian komunis kan? Ini contoh dari komunisme primitif. Jadi komunis kan ini semuanya tuh setara. Jadi semua alat produksi, semua barang yang semuanya semua dimiliki bersama, kira-kira begitu. Jadi waktu fase awal dari masyarakat itu, jadi kalau besok punya tangga, bisa sendiri ya. Ini fase yang bete. Jadi kalau misalnya tetangga punya tangga, tetangga punya hammer, tetangga punya apa yang biasa pinjam ya, biasanya kalau ada ibadah pinjam kursi, pinjam kunci. Jadi masyarakat yang hidup dalam kelompok yang semua barang itu dimiliki bersama, tapi mungkin dalam itu contoh kan itu dimiliki pribadi tapi bisa juga bersama kan. Nah kira-kira begitu komunisme primitif, tapi hidupnya masih dalam suku-suku. Lalu dia akan beralih ke fase kedua, fase perbudakan. Jadi ketika manusia telah menemukan budaya kultur, budaya cocok tanam, mereka sudah bisa berkebun, sudah bisa bertani. Akhirnya manusia mulai paham bahwa ini milik saya, ini milik kamu. Mereka mulai punya batasan-batasan bahwa ini punya saya. Kayaknya kalau orang-orang dari desa tadi, kalau zaman dulu itu cara ini zaman dulu ya, beda cerita dari orang-orang. Jadi zaman dulu kalau lu mau klaim tanah tuh kan, zaman dulu kan tanah ada yang punya ya. Jadi kalau lu bersihkan itu tanah, ya sudah itu tanah jadi lu punya. Karena orang-orang mulai paham bahwa ini milik saya dan ini milik dia. Akhirnya orang sampai kepada fase di mana namanya perbudakan. Lalu setelah perbudakan, ya karena orang bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ia miliki, makanya itu namanya perbudakan. Setelah itu dia naik kepada feodalisme, hierarki, darah biru kerjaan. Salah satu contoh untuk menggambarkan feodalisme yang paling bagus tuh, bisa banyak bilang sih tentang bagaimana runtuhnya kekaisaran Prancis ketika raja dari Prancis itu dipenggal dalam kepala di alun-alun kota Paris. Ketika zaman feodal selesai, akhirnya masuk kepada zaman kapitalis, di mana kan zaman dulu kan zaman feodal kan dimiliki oleh orang-orang yang darah biru. Semua kekayaannya kan ke para raja. Setelah para raja selesai, tetapi para pemilik, kalau zaman dulu tuh ada namanya di India tuh namanya tuan kapur, tuan tanah lah, para tuan tanah. Kan zaman feodal kan dulu ada para raja dan ada tuan tanah. Setelah raja selesai kan tetap ada tuan tanah nih. Mereka-mereka yang memiliki sektor produksi, akhirnya ini yang berkembang menjadi para kaum kapitalis hingga sekarang. Ya sampai sekarang sih, yang berkembang dengan seiring berkembangnya teknologi.
Dan setelah fase fase kapitalis, ya sampai hari ini itu akan masuk pada fase sosialis. Kalau fase sosialis itu fase di mana bahwa semua setara, semua akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Aduh, jangan gelap. Jadi kalau lu kerja cuman potong rumput, ya sudah lu dapat bayaran sesuai atau imbalan sesuai dengan lu bekerja, ya lu potong rumput. Tetapi mereka hidup dalam kesetaraan. Jadi ada namanya kaum apa, tapi mereka hidup dalam kesetaraan, tapi semuanya imbalannya sesuai apa yang lu kerjakan, itu yang lu dapatkan. Lalu setelah para kaum sosialis, akhirnya dia berubah kepada kaum komunis. Fase komunis yang banyak filsuf juga sih bilang kaum fase komunis sebagai fase yang utopia, sesuatu yang tidak mungkin untuk didapatkan, sesuatu yang indah tetapi mustahil untuk didapatkan. Fase komunis adalah fase di mana berbeda dengan sosialis, di mana semua setara, tapi apapun yang lu kerjakan, lu tetap akan mendapatkan apapun yang lu inginkan. Jadi kalau lu kerja cuman potong rumput, tapi lu mau motor, ya lu bakal dapat. Karena di sana tidak ada yang namanya kepemilikan pribadi, semuanya dimiliki oleh bersama. Tapi entah kalau istri di sana milik pribadi atau milik bersama. Itu soal lain. Oh iya, ini baru kepikiran, goblok. Kalau semuanya milik bersama. Nah itu 7 fase perkembangan masyarakat dari Karl Marx. Bagaimana dia melihat bahwa pada akhirnya manusia akan sampai kepada fase terakhir, itu fase komunis. Di akhir juga dia menjelaskan tentang pada akhirnya kapitalis itu akan mati dengan sejalannya waktu. Dan berasa kalau besok baca di pengalasan kayaknya masuk akal ya, tapi besok baca sendiri lah, besok malas.